Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ashabul Quran, channel Majelis Al-Quran dan Qiraat Syekhan Famaulana. Insyaallah izinkan saya untuk mulai dari hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Al-Quran, tentang pengenalan Al-Quran, kemudian juga tentang bagaimana pengucapan Al-Quran, karena Al-Quran terbagi menjadi dua tipe dalam pembelajaran. Yang pertama pembelajaran secara materi, dan yang kedua pembelajaran secara praktek. Materi itu dibuat bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, bagaimana Al-Quran itu terjaga keasliannya dan yang lain-lainnya. Sedangkan praktek itu bagaimana kita pengucapan, apakah manikhtalafa atau manikhtalafa, kok di sana tebal atau tipis, apakah hum bihim atau hum bihim, mim di sana samar atau dileburkan, dan yang lain-lainnya. An qibalatihim atau an qibalatihim, waqila atau waqila, yang mana kalau misalkan dalam kacamata pandangan biasa itu mungkin seperti tidak ada bedanya, tapi nanti kalau dari kacamata riwayat Al-Quran, bacaan yang terstruktur, yang tersambung kepada Rasulullah SAW itu akan sangat jelas sekali. Jadi yang mananya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu tentang masalah bagaimana dulu Al-Quran itu supaya terinstal di dalam hati. Bagaimana dulu Al-Quran itu supaya dia hadir dulu di dalam hati. Karena kalau misalkan Al-Quran tidak hadir dulu di dalam hati atau masih setengah-setengah, gimana kita mau belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 1 minggu pun belum tentu dia tahan. Pertama kita hadirkan dulu bagaimana supaya Al-Quran ini bisa kita cinta sama Al-Quran. Sebagaimana yang saya kirimkan di dalam channel itu, insya Allah nanti kiriman itu berseri, dikirimkan satu gambar mungkin setiap hari atau 2 hari sekali, sesuai dengan waktu luang. Kemudian setelah itu nanti akan kita jelaskan sekilas tentang apa yang dikirimkan. Yang pertama bagaimana menginstal Al-Quran di dalam hati. Berarti kita harus mengetahui dulu apa istilahnya motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Sebagaimana yang terkirimkan itu baru dari sisi hadisnya dulu. Kita akan kaji pahala tilawah dulu. Bagaimana tilawah itu luar biasanya seseorang kalau dia mau tahu tentang bagaimana sih betapa agungnya pahala tilawah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia diganjar satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 10 huruf, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa. Alif lam mim saja diganjar 3 huruf. Kalau kita hitung-hitungan 30 pahala. Gimana kalau sahabat sekalian misalkan membaca satu Al-Quran itu 1 halaman aja. 1 halaman itu berapa baris? 1 baris itu berapa huruf? Luar biasa. Tabungan pahala yang sangat besar. Tijaratan lan tabur. Nanti insya Allah akan kita kemukakan ayatnya. Yang pertama itu dari pahala. Betapa pahala itu sangat luar biasa. Nanti akan kita korelasikan bacaan yang seperti apa sih yang satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Otomatis warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan tartil itu apa? Ukurannya apa? Tartil ini bacaan sudah tartil, ini bacaan belum tartil. Ukurannya apa? Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu itu nanti akan terbahas. Yang kedua, untuk sahabat Al-Quran sekalian, tidak berhenti di membaca saja, tapi juga bagaimana Al-Quran terhafalkan. Walaupun cuma 1 huruf, 2 huruf, 1 ayat, 2 ayat. Kita lihat bimbingan dari wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah." Kelak akan dikatakan pada sahabat Al-Qur'an pada hari kiamat, "Iqra," bacalah, "wartaqi," naiklah, "warattil," tartilkanlah, tartil sebagai tolak ukur bacaan Al-Qur'an yang sempurna. "Kama kunta turattilu biha fid dunya," sebagaimana engkau tartilkan Al-Qur'an itu di alam dunia. "Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha," karena kedudukanmu itu ada di ayat terakhir yang kau baca. Kalau kita logikakan, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai, dan juga Ahmad.
Orang ketika dia membaca di akhirat nanti atau di padang mahsyar, katakanlah saat orang itu sibuk dengan dengan kehiruk pikuk atau kesulitannya masing-masing, dia baca surat Al-Fatihah naik derajat dia, Al-Baqarah naik derajat dia, Al-Imran terus mentok Al-Imran segitu aja derajat dia. Kalau misalkan dia kemudian orang kedua misalkan An-Nisa lanjut, Al-Maidah lanjut, terus semakin banyak yang dihafal semakin tinggi kedudukannya. Di sini sebenarnya ada dua makna hadis ya. Yang pertama itu adalah ketika di mahsyar, dan yang kedua itu adalah ketika seorang sahabat Al-Qur'an atau sahabat Al-Qur'an telah masuk ke surga. Dalam artian dia naik yartaqi ila a'la darajatin fil jannah. Dia naik ke tingkatan tertinggi di dalam surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, sebagaimana nanti dikorelasikan dengan hadis yang lain, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an itu bersama para as-safaroh, para safir, para duta. Duta itu bisa dari duta malaikat atau bisa juga duta manusia. Duta malaikat itu Jibril, duta manusia itu adalah para nabi ya, para nabi diantaranya juga Nabi Muhammad SAW. Di mana tempat mereka? Luar biasa, pasti di derajat tertinggi dalam surga. Itu adalah puncak daripada motivasi. Nih, ayo, siapa di antara kalian yang mau hidup atau tinggal bersama Nabi? Siapa di antara kalian yang mau tinggal dari pintu Al-Qur'an? Ini dari pintu Al-Qur'an sudah terbuka. Luar biasa. Ini mungkin untuk sementara. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di esok-esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.